bagaimana kita meningkatkan efisiensi dari sebuah sprint engineering itu ya kita harus tahu semua requirement yang dibutuhin, terus kita harus planning yang benar-benar matang. Sprint yang dilakukan oleh tim engineer itu sejalan lurus sama kebutuhan bisnis yang ada gitu. Nah, ya jadi jangan kita gampangin untuk nambahin tas-tas yang di luar ini, di luar planning awal. Walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil tuh. Ya, selamat datang di IM Room. Ya, di sini kita akan membahas terkait bagaimana meningkatkan efektivitas dalam sprint ya untuk para engineer seperti itu. Nah, sebelumnya sprint itu apa kan? Mungkin beberapa orang kan masih awam dengan sprint itu sebenarnya apa sih? Nah, sprint sendiri itu sebenarnya adalah pekerjaan yang dibagi-bagi ya. Jadi tujuannya itu agar lebih mudah dimonitor, terus diestimasi targetnya sampai kapan dan terprediksi. Jadi sebenarnya untuk memudahkan dari tim produk atau tim manajer untuk memantau progres atau kinerja dari teman-teman engineer. Mungkin bagaimanapun caranya itu biar sebuah sprint yang dilakukan oleh tim engineer itu sejalan lurus sama kebutuhan bisnis yang ada gitu. Nah, mungkin cara-caranya bagaimana? Pertama itu kita harus pastikan kebutuhan bisnisnya itu seperti apa, lalu prioritas bisnisnya itu seperti apa. Mungkin kan dalam satu sprint itu bisa aja menghandle beberapa bisnis fitur gitu. Nah, kita harus tahu tuh sebagai M untuk mengalokasikan orang dan fitur-fitur apa aja yang sekiranya jadi prioritasnya. Ya, yang jadi prioritasnya itu harus di-deliver duluan. Misalkan dalam satu fitur gede nih, satu epic gitu. Dia kan mungkin ada beberapa sub fitur yang bisa dikerjain secara terpisah. Jadi misalnya dibagi 2 sprint, untuk sprint yang pertama ini sprintnya ngerjain fitur apa aja, terus yang sprint kedua dia ngerjain fitur apa aja. Oke, sama sebelum mulai itu harus dipastikan yang tadi kan kalau kita segi bisnisnya itu seperti apa, harus teknikalnya seperti apa. Nah, lalu kan biasanya itu udah dapat perhitungan atau gambaran. Mungkin kalau biasa dinamai di sprint itu kan story point ya, yaitu ya kurang lebih story point itu adalah bobot pengerjaan sebuah task gitu. Nah, dalam satu sprint itu kan biasanya harus proper tuh masing-masing orang untuk dia bisa mengambil sesuai dengan standar sprintnya gitu. Misalkan dalam satu sprint itu ada 20 story point gitu, satu orang. Nah, ternyata di tim itu ada 5 orang katakanlah. Tapi untuk bobotnya itu ternyata dan untuk mengerjakan ini itu bisa aja jadi 120 story point gitu. Maka kan ada kelebihan story point kan dalam satu sprint. Nah, sebagai EM ya, itu harus kita juga harus lebih bijak sih untuk ngatur porsi story point-nya seperti itu. Jadi ya jangan sampai dari engineer itu sampai over ya. Ya, maka kalau over ya biasanya akan menyebabkan burnout sendiri itu dalam satu sprint. Jadi kita harus kita harus paham juga apa yang mau di-deliver. Jadi kita bisa, misal ada nyomot salah satu fitur yang ini di hold ke sprint setelahnya atau gimana. Jadi kita prioritasin dulu apa yang bisa di-deliver di awal. Itu sih, jadi lebih gampang manage orangnya juga sih. Oke, lalu kita juga harus strict juga terhadap timeline dan task kita gitu. Maksudnya seperti ini. Mungkin kita kan sudah dari awal sudah ngakses nih untuk pengerjaannya itu apa aja gitu. Nah,
Mungkin misalkan suatu kondisinya kayak gini, ketika ternyata ada salah satu engineer nih tasknya selesai duluan gitu, lebih cepat dari teman-temannya gitu. Terus mungkin dari produk iseng-iseng gitu nyempil, bisa nggak ngerjain ini gitu. Nah itu sebisa mungkin dihindari seperti itu, karena kita harus strict dengan plan-nya gitu. Ya jadi jangan kita gampangin untuk nambahin tas-tas yang di luar ini, di luar planning awal. Walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil tuh ya dia udah di luar planning, jadi ya bisa di-planningkan untuk selanjutnya, atau semisal itu urgent pun juga harus kita bahas bareng-bareng dulu. Sama ini sih, mungkin jangan ini ya, kayak underestimate tuh kalau tas ini gampang, tas ini gampang. Jadi kayak kita harus bener-bener ngecek, confirm atau apapun itu untuk mastiin tuh tasnya selesai berapa lama. Ya. Jadi kayak ya kita harus tahu sih ini tuh mau ngapain sih, Jadi kayak kita nyuruh engineer ngerjain tas, tapi kita sendiri nggak tahu kan juga nggak mungkin kan. Ini tasnya ngapain? Kira-kira gampang, jangan menduga-duga. Jadi kayak agar mending kita kasih spare kan, agar spare waktu lah untuk pengerjaan. Jadi jangan semuanya dipres agar semuanya ngejar target atau apa, tapi hasilnya nggak maksimal malah. Ya, karena takutnya kan tadi hasilnya nggak maksimal, kedua nanti ya jadi bug jelas, kemudian nanti ya bakal menyebabkan kerenggangan di antar tim gitu. Itu kan yang kita hindari gitu. Misalkan di pertengahan sprint ya, itu kita harus ngemonitor gitu apa aja pekerjaan yang sekiranya belum ke plan gitu. Ya misal ada beberapa bug yang ternyata tuh baru ketahuan ketika sebelum udah jalan atau gimana, dan ternyata bug itu tuh termasuk bug yang kritikal gitu. Itu harus mau gimana pun tetap harus ada alokasi orang untuk fixing gitu. Mungkin ada adjustment lagi di sprintnya atau gimana. Nah itu mungkin semacam tech debt ya. Ya. Ada juga kan untuk reporting kan, mungkin biasanya kan kalau yang udah diimplementasiin di beberapa perusahaan kan ada daily stand up atau enggak report. Jadi ya itu salah satu mekanisme ya buat kita tahu progres dari pekerjaan teman-teman engineer juga. Nah makanya itu pentingnya daily stand up itu ya semacam kita mengetahui report dari masing-masing orang gitu, biar nanti projectnya itu tetap dalam satu timeline yang sama gitu. Maksudnya ya di akhir sprint itu benar-benar clear gitu, selesai, dan fiturnya bisa digunakan user. Terus ini kan tadi kan kita bahas dari planning sampai penjalanan ya. Mungkin setelah akhir sprint nih, sprint kan biasanya udah selesai, udah dirilis, mungkin ada isu atau apa bisa langsung di fixing. Nah setelah selesai, benar-benar selesai, setelah rilis fitur itu biasanya kan kita ada retrospektif, semisal kayak evaluasi. Jadi ketika apa sih yang berjalan baik di sprint yang udah kita lalui, terus apa yang bisa ditingkatin sama apa yang bisa diperbaiki gitu. Mungkin dalam tahap retrospektif itu bukan berarti untuk ngejudge satu orang ya, maksudnya ini kamu kurang baik nih gitu, tapi lebih ke keseluruhan tim gitu. Jadi misalkan apa yang perlu ditingkatkan dalam tim itu ya bisa berlaku itu buat semua orang gitu, nggak cuma buat satu orang. Jadi buat kepentingan projectnya juga, atau ya apapun di retro kan sebenarnya untuk ningkatin produktivitas teman-teman engineer juga. Jadi semakin cepat semakin bagus produktivitasnya, semakin cepat juga ini kan terdeliver tasnya. Nah mungkin kalau semakin cepat ya bakal si engineer lebih punya banyak waktu untuk mereka membenahi
kode-kode mereka sebelumnya gitu. Terus mungkin refaktor beberapa kode agar biar lebih optimal gitu. Jadi nggak melulu terkait dengan fiturnya udah selesai gitu, padahal mungkin bisa aja belum optimal gitu. Mungkin teman-teman belum tahu apa sih itu sprint di engineering. Nah, gimana menurut Pak Ardi? Sprint di engineering itu ya semacam metode lah buat mengatur segala pekerjaannya dalam suatu tim gitu. Jadi ada namanya mungkin bahasa-bahasa di dalam anak IT ya yang familiar tuh kayak Scrum itu metodenya gitu. Terus Agile itu semacam metode yang yang bisa dengan cepat berubah loh. Maksudnya cepat berubah itu kita sprintnya itu beradaptasi dengan keadaan bisnis yang sedang berjalan gitu. Misalkan dalam sebuah bisnis ada ini dirasa metode kayak gini bisnisnya ini bukan sprintnya itu kurang sesuai gitu, kurang maksimal, kurang menghasilkan revenue gitu misal. Terus tim bisnis melakukan perubahan gitu, ya tinggal mereka analisis kebutuhan seperti apa, nanti tim engineering yang bikin gitu, yang melakukan tugas-tugasnya itu. Nah, ada mungkin beberapa role ya di dalam tim gitu. Biasanya tuh ada mungkin kayak Scrum Master. Scrum Master itu fungsinya kayak buat ngasih ritme gitu ya. Sprintnya gitu. Terus ada mungkin Tech Lead ya Mas Musdi ya. Ya, beberapa role di ini ya. Sprint di project ya. Mungkin tadi kan udah ada Scrum Master, mungkin di beberapa, jadi sebenarnya tergantung dari inisiasi tiap perusahaan masing-masing atau tiap project masing-masing. Jadi kayak biasanya kan tergantung dengan jumlah manpower yang ada, tapi biasanya kan di tiap sprint tuh ada tim yang mengatur produknya kayak gimana, requirement produk, terus ada yang ngatur ritmenya, Scrum Masternya, terus ada yang leadnya, mungkin kalau dia dibagi berbagai tim. Jadi tiap tim kan pasti ada kayak leadernya untuk memimpin lah, mengorganisir agar lebih lebih tertata. Itu sama kegunaan dari tim lead sendiri kan biasanya lebih ke ngatur. Fungsi dari tim lead sendiri mungkin lebih mengatur tugas-tugas dari tiap masing-masing member di tim dia. Misalkan ada tim front end atau tim back end, jadi tim lead atau biasanya tech lead ini tuh dia yang ngatur tugas-tugasnya, ini bikin apa. Jadi tapi untuk keseluruhan requirement dari apa yang akan dikerjain harusnya tim lead ini udah tahu semua. Jadi kayak untuk menghemat waktu, misal ada perubahan requirement atau ada fitur baru yang tiba-tiba nambah nih gitu, itu biar tim leadnya yang dia diskus. Jadi untuk sisi menanggulangi ya hal-hal yang tadi yang pernah tadi sempat di awal disebutkan ya, untuk fitur-fitur tambahan di luar sprint itu biar nggak segampangnya itu masuk, itu perlu ada proses assessment dan lain-lain itu. Mungkin kesimpulannya gimana kita meningkatkan efisiensi dari sebuah sprint engineering itu ya, kita harus tahu semua requirement yang dibutuhin, terus kita harus planning yang benar-benar matang, terus kita harus disiplin juga, nggak bisa kita ngubah-ubah planning di awal kecuali itu benar-benar sangat krusial. Terus sama itu kita selalu harus evaluasi antara sprint sebelumnya dengan sprint sekarang. Ini ada 3 kunci itu sih. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk terkait bagaimana meningkatkan efisiensi sprint ya di dalam tim engineering. Terima kasih sudah menonton. Selamat nantikan episode IM Room selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.